137.000 orang. 300 orang mengalahkan 137 orang Midian, tentara Midian. Satu perbandingan yang cukup tidak seimbang. Ya. Impossible, tidak mungkin Gideon bisa mengalahkan pasukan Midian yang 137.000 orang. Kalau saudara baca pasal 6, 7, dan 8, saudara temukan di situ musuhnya jumlahnya berapa. Ya. Tetapi cara Tuhan dengan cara manusia, cara Gideon itu beda. Ya. Nah, orang Midian itu kalau sekarang itu Arab Saudi. Ya, Arab Saudi. Nah, jadi begini, kitab Hakim-Hakim sebenarnya ini adalah kitab yang mengungkapkan kemerosotan rohani moral orang Israel. Ya. Setelah Yosua mati, mereka pernah bersumpah di hadapan Yosua. Musa, Yosua sudah menduduki tanah Kanaan. Yosua pernah bilang begini, pilihlah pada hari ini kepada siapa kau beribadah. Kepada siapa kau melayani? Kepada Baal yang kau duduki ini, bangsa-bangsa yang kau duduki ini, kepada dewa Baal mereka yang kau sembah, apakah kepada Tuhan, kepada Yahweh? Orang Israel mengikat perjanjian, kami akan beribadah, kami akan setia, kami akan menyembah, kami akan melayani Tuhan yang orang Israel percayai. Tapi ketika Yosua mati, saudara, mereka beralih, perjanjian itu dilanggar, firman Tuhan itu dilanggar, dan mereka menyembah kepada berhala, dewa-dewa. Yang menyedihkan begini, dewa-dewa yang mereka sembah sebenarnya dewa-dewa bangsa-bangsa yang mereka taklukkan sendiri, dewa dari musuh-musuhnya, itu yang mereka sembah. Akhirnya Tuhan serahkan mereka ke orang Midian. Ya, Tuhan serahkan mereka kepada orang Midian selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Nah, dan selama 7 tahun itu mereka sangat menderita. Memang sifat orang Israel ini begini, suka menyembah berhala. Tetapi ketika Tuhan hukum tegur mereka, mereka berseru lagi kepada Tuhan. Tuhan kirimkan pembebas. Sebelum Gideon sudah ada hakim-hakim yang lain. Ada Deborah, ada Barak, ada Yeftah, ada Simson. Nah, coba saudara baca di dalam, saya ingin saudara baca di dalam Hakim-Hakim 6, Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya, dengan kemahnya, dan datang itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ternyata yang datang itu tentara 137.000. Dibawa keluarganya, dibawa unta-untanya, dibawa tempat kemah-kemahnya. Itu berarti jumlah itu sudah lebih dari 137.000. Dimusnahkan segala bibit-bibit tanaman-tanaman, hasil-hasil bumi, ternaknya diambil, dibawa semua. Sebenarnya saudara, hukuman itu 7 tahun sebenarnya tidak lama. Yang lain itu ada 18 tahun, ada 20 tahun hukuman. Ini 7 tahun tapi sangat-sangat menderita. Ya. Inilah kalau orang melanggar perjanjian dengan Tuhan, ada akibat, saudara-saudara.
Tuhan ingkar dengan janji, ingkar dengan sumpah, ingkar dengan segala berkat. Tuhan dia lihat, dia berjanji, aduh Tuhan kalau saya sembuh sakit, kalau saya bisnis dipulihkan, bla bla bla, saya akan setia. Betul, Tuhan pulih. Tapi setelah sudah mulai naik, sudah mulai diberkati, dia mulai tinggalkan Tuhan dengan berbagai alasan. Ini yang dibuat oleh orang Israel. Tetapi Tuhan lihat seruan mereka dan Tuhan mau pulihkan bangsa ini. Bayangkan, seperti belalang banyaknya ini musuh. Waduh, rata habis semua itu. Dari hewan, ternak, bibit-bibit, hasil-hasil panen semua itu diambil semua, dijarah semua. Bahkan Alkitab mengatakan mereka sangat melarang. Nah, tetapi saudara-saudara, luar biasa Tuhan pilih ini Gideon. Ya, Gideon ini artinya pahlawan. Ya, Gideon ini pahlawan. Nah, jadi Tuhan pakai Gideon ini untuk berperang dengan orang Midian ini. Luar biasa, 300 orang mengalahkan 137.000. Ini kan tidak mungkin. Secara ilmu perang, saudara, itu sudah bisa diprediksi pemenang itu siapa. Pihak orang Midian. Sebenarnya tentara yang dimiliki oleh Yosua, Gideon itu ada 32.000 orang. Ya, kita lihat di sini. Bagaimana kunci kemenangan yang dialami oleh Gideon dan ke-300 orang itu. Coba saudara lihat Hakim-Hakim 6 ayat 7. Hakim-Hakim 6 ayat 7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu ke negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman. Terus saudara lompat di Hakim-Hakim 6 ayat 25. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepada Gideon, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu. Ini lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah Mesbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah Mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disembahing. Lalu ambillah lembu jantan kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang. Nah, kunci kita melihat mujizat kemenangan pertama memperbaiki Mesbah. Orang Israel ini ternyata sudah dikirim banyak-banyak nabi, tidak sempat ditulis di sini nabi-nabi siapa itu. Kalau mereka berdosa menyembah Baal, Tuhan kirim nabi, tapi mereka tolak nabi itu. Mereka tolak itu firman, mereka tidak mau dengar. Itu sebabnya orang Midian datang. Akhirnya Tuhan bebaskan ini orang Israel lagi dengan Gideon ini. Tapi yang pertama yang dia buat harus perbaiki itu Mesbah. Perbaiki cara penyembahan. Orang Israel sudah menyembah kepada dewa, kepada patung. Ya. Rubah itu, tebang itu, singkirkan itu. Nah, kalau kita ingin melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, perbaiki Mesbah penyembahan kita. Saudara mungkin berkata, saya kan tidak menyembah patung, saya kan tidak menyembah berhala, patung apapun itu rupa. Tapi kita terkadang terjebak di satu penyembahan. Contoh, saudara, kita menyembah kepada jabatan, sehingga demi jabatan kita sepelekan hal-hal untuk bertemu dengan Tuhan. Itu penyembahan. Kita menyembah harta untuk demi bisnis keuntungan. Hari Minggu tidak apa-apa, nggak usah ke gereja, yang penting kita untung. Banyak hal kita sembah itu. Bahkan banyak hal-hal yang sepele, bahkan hal-hal sepele membuat banyak orang tidak mau
datang bertemu dengan Tuhan. Kalau yang sakit karena Omikron ya silakan istirahat. Silakan istirahat untuk pemulihan. Tetapi ada banyak orang suruh hanya karena dia cuci motor, dia cuci mobil, dia nggak datang bertemu dengan. Karena dia datang tamu, dia datang teman, mau diajak jalan-jalan keliling Pantai Kuta, Pandawa, Melasti, Bedugul, dia nggak mau datang. Saya mau katakan, itu penyembahan berhala dalam bentuk modern, bukan dalam bentuk Allah. Seharusnya kita bangun hidup kita menyembah Tuhan, itu diperbaiki juga, supaya kita melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kunci mujizat yang kedua adalah kemenangan. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Terus jawab Gideon kepada Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan padanya berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Soal yang kedua, percaya akan penyertaan Tuhan. Ya, hari-hari ini saya mau katakan begini. Kita di tahun 2022 ini sebenarnya memasuki masa yang sangat sulit. Ya. Dunia ini berjalannya dunia ini akhirnya makin tua. Dunia mau menuju kepada kebinasaan, atau yang biasa kita kenal akhir zaman. Bukan lagi akhir zaman, tetapi zaman akhir. Kita percaya ini, saudara. Kita harus percaya ini. Tuhan itu sudah mau datang. Kita nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba kita akan dengar sangkakala begitu keras terdengar di seluruh jagat raya ini, seluruh angkasa raya, seluruh bumi. Semua telinga itu akan dengar sangkakala itu. Semua orang percaya Tuhan akan angkat terbang dalam tubuh